Baik, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang teori basis data ya. Oke, kita langsung saja. Pengertian basis data. Nah, basis data ini digunakan untuk menyusun atau mengedit, mengelola data yang ingin kita masukkan ya. Nah, definisi basis data. Di sini ada 3 ya. Himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Nah, di sini juga ada kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan redundansi. Nah, di sini ada prinsip kerja basis data di sini ya. Tujuan basis data untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Efisiensi ruang penyimpanan, mengurangi atau menghilangkan redundansi data tadi ya. Data yang sama, keakuratan akurasi ya, pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan batasan constraint di sini. Gunanya adalah untuk menekan ketidakakuratan saat memasukkan atau menyimpan data ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada ketersediaan pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Ada ketersediaan availability ya, pemilahan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Ada kelengkapan, keamanan, kebersamaan pemakai ya. Nah, misal ini ada kelengkapan, completeness, kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Lalu di sini ada keamanan security ya, memberikan keamanan atas akses data. Nah, misal kita punya akun Facebook tersebut kita punya data seperti foto, video ya. Lalu dari pihak Facebook menyediakan tentang kebijakan privasi data ya. Kita bisa publikasi, lalu kita privasi untuk kita sendiri disimpan. Mungkin kalau nggak salah ada yang namanya untuk lingkungan sekitar teman ya. Hanya teman saja yang bisa melihat. Nah, seperti itu basis data juga bisa didefinisikan seperti itu ya. Nah, basis data bisa didefinisikan seperti itu. Lalu di sini ada kebersamaan pemakai. Maksudnya bersifat multi user ya. Seperti kita saat mendaftar ke Facebook, terus kita masuk dalam Facebook tersebut, kita harus menggunakan akun ya. Tentu saja semua orang bisa membuat akun. Nah, itu maksudnya kebersamaan pemakai yang bersifat multi user ya dalam database. Penggunaan basis data bisa dalam kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service. Lanjut, sistem tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu ya. Nah, sistem ini maksudnya yang membuat database tadi saling berhubungan dengan lingkungan atau kehidupan yang kita jalani ini ya. Yang sejumlah komponen fungsional saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Nah, itu maksudnya sistem basis data, sistem yang terdiri atas kumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Misal ada contoh ini user 1 misal saya, lalu ini Anda dengan komputer beda atau handphone atau elektronik lainnya yang berhubungan dengan basis data ya, database.
kita bisa mengakses tadi. Misal kita ingin Facebook, kan Facebook universal ya sifatnya. Nah, Facebook tersebut menyediakan suatu layanan sosial media. Jadi kita bisa mengakses satu sama lain. Ya tadi sifatnya multi user tadi ya, kebersamaan shareability ya. Di sini ada contoh program aplikasi DBMS, DBase, Fog Pro, Ingress, Microsoft Access, Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, DSB. Nah, di video yang saya buat itu menggunakan Microsoft Access ya. Nah, komponen basis data ya sama seperti definisi multimedia atau jaringan TKJ yang lain. Perlu hardware, terus memori, peripheral, lalu sistem operasi, perangkat lunaknya untuk menggunakan atau membuat database. Komponen sistem basis data menyimpan berbagai objek database, struktur table, index, lalu DBMS, Database Management System, perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Nah, tadi kita sudah sebutkan program-programnya yang untuk membuat database ya. Lalu ada user atau pemakai. Para pemakai database ya seperti kita ini ya. Lalu kita akan masuk ke abstraksi data. Abstraksi data ini dalam database data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur. Nah, saat kita menggunakan misal Microsoft Access, kita membuat suatu database. Aplikasi tersebut sudah terdapat fungsi untuk memaintain atau memelihara suatu database yang kita buat. Tinggal kita membuat atau memberi perintah dalam database tersebut ya. Lalu di sini ada abstraksi data, tingkat level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Lanjut, terdapat 3 level abstraksi data ya, physical level. Nah, physical level maksudnya level terendah dari abstraksi data. User dapat melihat sebagai gabungan dari struktur dari datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruangan penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record data, teknik kompresi, dan inskripsi data. Nah, lanjut ke konseptual level, menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database, serta hubungan relationship dengan data yang lain. Nah, tadi ke physical hanya membuat dasar-dasar dari database. Nah, di konseptual level ini kita bisa menghubungkan database data satu ke data yang lain, berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Nah, maksudnya saat kita menggunakan database dan ada relationship-nya, di situ ada rumusnya juga, rumus secara logika dalam SQL, misal ada di Oracle atau Microsoft Access. Tingkat konseptual ini menyatakan entitas, constraint, informasi semantik, lalu informasi keamanan. Lanjut ke view level. Nah, di sini maksudnya level tertinggi dari abstraksi data ya, yang hanya menampilkan sebagian dari database. Nah, misal seperti teks tadi ya, di dalam database kita susun teks semua, lalu menyusun kolom-kolom. Terus dalam database pada tingkat view level, di sini hanya nampak visualisasi desainnya ya. Kita nanti bisa mendesainnya. Bahasa basis data, kita masuk ke bahasa ini ya, bahasa basis data. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Nah, nanti bahasa database dibagi menjadi 2 ya, definition dan manipulasi. Nah, DDL atau DML. Kita masuk ke bahasa DDL.
DDL digunakan untuk membuat tabel, lalu mengubah tabel, lalu memberi struktur tabel ya. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data dictionary. Dictionary merupakan metadata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya ya. Jadi DDL itu tadi ya, physical level, masih di dalam physical level, belum sampai ke high levelnya ya, tadi view level. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Nah, lanjut ke DML, data manipulasi language, digunakan dalam manipulasi dan pengambilan data pada database. Nah, maksudnya saat kita menginputkan database, nah di situ terdapat fungsi logika yang sebenarnya ada di background data tersebut, yaitu coding ya, coding logika, coding SQL atau SQL tadi. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database, lalu penyisipan, penambahan tadi ya, lalu penghapusan, pengubahan data. Nah, dalam manipulasi data ini terdapat bahasa logika yang disebut SQL view ya di sini. SQL view itu menampilkan bahasa SQL-nya. Nah, terdapat dua jenis DML, prosedural dan non-prosedural. Prosedural adalah user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data. Nah, prosedural maksudnya kita sebagai user perlu secara manual ya. Apa yang kita inginkan itu kita samakan fungsinya seperti database ini secara manual. Misal kita membuat aplikasi tadi Facebook, terus kita ingin para user penggunanya dapat mengakses, mengupload data. Nah, di situ ada prosedural, secara fungsi sudah tersusun ya, atau terstruktur dalam database. Lalu non prosedural, menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Nah, non prosedural maksudnya ya tadi kita menggunakan aplikasi database ya, seperti Microsoft Access, Oracle ya, DBMS. Kita secara manual tidak perlu menyusun sebuah perintah untuk membuat database ya. Nah, kita hanya perlu memasukkan, menyusun tabel, terus menyambungkan tanpa harus ada rumus di balik background dari data tersebut. Contohnya adalah SQL. Nah, dalam prosedural juga ada contohnya bahasa C, C++, PL atau SQL dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari video kali ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.